Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jadi setelah saya mengupload sebuah video yang memberikan apresiasi dan saya juga merasa bersyukur atas masuknya Ustadz Hanan At-Taqi sebagai salah satu dari kader NU, ada satu komentar yang mengatakan, "Apa manfaatnya bergabung sebagai menjadi golongan bid'ah ya? Kolot lagi," katanya. Nah, saya kurang sepakat apabila ini ditujukan kepada Nahdlatul Ulama. Artinya kalau dikatakan bahwasanya orang-orang yang ada di Nahdlatul Ulama ini sebagai ahli bid'ah yang dolalah, maka saya tidak sepakat. Akan tetapi di dalam ajaran NU itu mereka rata-rata mengikuti seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu kan ada dua, mahmudatun wa mazmumatun. Ada bid'ah yang terpuji dan ada juga bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudatun. Kalau bid'ahnya itu adalah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan dalil-dalil syar'i, maka itu adalah bid'ah yang terpuji atau bid'ah hasanah. Wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmumah. Tetapi kalau bid'ahnya ini adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syariat, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tentu itu digolongkan sebagai bid'ah dhalalah yang orang yang melakukannya akan masuk ke dalam neraka. Nah, orang-orang yang di NU ini tidak ada yang mengikuti bid'ah dhalalah. Kalaupun mereka melakukan suatu praktek amaliyah, maka itu adalah sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang ada dalil-dalilnya lengkap. Sehingga kalaupun itu bid'ah, maka itu jatuhnya adalah bid'ah hasanah yang sebenarnya itu ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada juga kan seorang ulama yang membagi bid'ah itu menjadi 5, yaitu seorang ulama bernama Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, misal dicontohkan seperti belajar ilmu nahwu. Nah, belajar ilmu nahwu ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tahu para ulama itu wajib belajar ilmu nahwu agar dia memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis secara mendalam dan benar. Tanpa belajar ilmu nahwu, maka sangat diragukan sekali seseorang itu bisa memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Sehingga ketika berfatwa, ketika membaca kitab-kitab para ulama yang menyajikan tentang penjelasan Al-Quran dan hadis, bisa terjadi kesalahan. Nah, orang-orang yang di NU ini adalah pelaku bid'ah kalau dilihat dari sisi ini. Tetapi pelaku bid'ah yang terpuji, yang hukumnya wajib. Karena kita lihat kader-kader NU, santri-santri NU, apalagi kiainya, mereka sangat ahli dalam bidang baca kitab, sangat ahli dalam ilmu nahwu dan shorof, ilmu balaghah, ilmu badi', ilmu bayan. Semua mereka pelajari dalam rangka memahami Al-Quran dan hadis secara mendalam dengan baik dan benar. Dilihat dari sisi ini mereka adalah pelaku bid'ah, tetapi itu adalah bid'ah yang terpuji dan itu bisa sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya. Kemudian ada juga bid'ah yang hukumnya sunnah, seperti misalnya membangun pondok pesantren, dan ini dilakukan oleh warga Nahdiyin atau orang-orang yang ada di Nahdlatul Ulama, di mana kita lihat pondok pesantren yang dari Nahdlatul Ulama itu banyaknya ribuan ya, bahkan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah bid'ah yang sangat besar sekali, tetapi manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi kemajuan pembelajaran agama Islam sangat besar sekali. Mudah-mudahan para pendiri pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama di dalamnya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada bid'ah yang mubah, ada juga bid'ah yang makruh, dan yang terakhir adalah bid'ah yang haram. Nah, ini mungkin bid'ah yang haram ini yang masuk dalam bid'ah dhalalah. Dan kebanyakan bid'ah yang haram ini adalah berkaitan dengan akidah.
seperti misalnya akidah Jabariyah, akidah Qadariyah, Mujassimah, dan lain sebagainya. Yang itu semuanya adalah sesat menyesatkan yang tidak boleh kita ikuti dan wajib untuk kita tolak apabila ada orang berakidah semacam ini. Dan kita tahu di Nahdlatul Ulama ini, begitu juga di Muhammadiyah dan lain sebagainya, mereka adalah berada dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang lurus, akidah yang sesuai dengan akidah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan saya tidak ada ceritanya di Nahdlatul Ulama itu mereka membesar-besarkan bid'ah dhalalah, apalagi naudzubillah mereka menjadi termasuk orang-orang yang ahli bid'ah dhalalah, ini tidak mungkin ya. Silakan saja dikaji pelajaran-pelajaran, kemudian tradisi-tradisi dan amaliyah-amaliyah yang ada di NU. Nah, kalau berbicara tentang ikhtilaf, ya tentu walaupun kita sama-sama muslim, Allah kita satu, Nabi kita yang kita akui sebagai Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, kemudian rukun Islam kita 5, tetapi dalam praktik fikih, ya dalam praktik fikih itu terdapat perbedaan. Madhab saja ada 4, ada madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, dan madhab Hambali. Yang ini keempat-empat madhab ini tentu banyak sekali perbedaan dalam berbagai macam hukum ya. Tetapi hal ini adalah sesuatu yang mana-mana saja kita ikuti, kita mengikuti Rasulullah SAW karena sudah berlandaskan dalil-dalil yang sangat kuat ya. Nah, sehingga saya sendiri ya mohon maaf kurang sepakat dengan komentar saudara yang berkomentar di channel saya ini. Ya marilah kita menjadi muslim yang memiliki akhlak mulia, yang mencerminkan Islam rahmatan lil alamin, yang cinta dengan saudara sesama muslim yang lainnya. Janganlah karena ikhtilaf, karena perbedaan pendapat para ulama menyebabkan kita berpecah belah ya. Nah, barangkali itu saja komentar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.